Assalamualaikum my lovely student. Do you know this man? Apakah kamu tahu lelaki ini? Do you know where, when he was born? Apakah kamu tahu di mana dan kapan dia lahir? Atau have you heard about the greatness of him? Apakah kamu pernah mendengar tentang prestasi beliau? Atau what is your impression about him? Apa kesanmu tentang dia? Nah, pertanyaan ini akan kita cover dalam sebuah teks. Teks apakah itu? Biography text. Jadi, dapat dikatakan biography text is a detailed information or account of person life and written by someone else. It is a non-fiction text. Jadi, biography text merupakan informasi yang detail tentang hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain secara nyata ya. Jadi ini bukan fiction text tapi adalah non-fiction text. Oke my lovely students, sekarang kita lanjut dengan function of biography text. Jadi apa fungsi dari teks biografi ini? Fungsinya adalah to inform, to educate, and also to give lesson. Jadi memberi informasi, memberikan pembelajaran, dan juga memberikan pembelajaran lainnya. Oke, nah ini penjelasannya. To know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Kemudian to give a lot of information easily. Kemudian to educate the reader. Jadi banyak sekali manfaat dari teks ini. Memberi kita informasi, mengedukasi kita, nah memberi banyak tentang cerita-cerita hidup seseorang yang sangat penting ya. Nah, selanjutnya apa karakteristik of biography? Oke, ini karakteristik yang pertama, not written by subject, kemudian written in the third person, kemudian fact-based take, about life experience, single subject inspiring people, and also describe the subject surrounding. Berikutnya kita lihat generic structure dari teks ini. Apa saja generic structure-nya? Sama dengan recount teks sebelumnya. Masih ingat? Ada berapa? 3. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga reorientation. Nah, diulang kembali ya, apa itu orientation? Giving the reader the background information of the person. Memberi tahu pembaca tentang latar belakang dari seseorang tersebut. Kemudian containing narrative biodata such as full name, place, and date of birth. Jadi berisikan tentang narasi biodata seseorang tersebut, namanya, tempat, dan tanggal lahirnya. Kemudian event, presented the chronicle order, part of the event, or even experienced by the character. Jadi dia menyajikan jalan ceritanya ya, apa kejadiannya. Dari pertama, pengalaman pertama dari seseorang, kedua, dan berikutnya. Kemudian event juga berisikan explanation of the story in form of the problem solving, carry process, and various events that have been experienced by the character. Jadi sama ya, memang jalan hidupnya mungkin, bagaimana proses karirnya, bagaimana cerita hidupnya, ini yang dimaksud dengan event. Nah, the last one, reorientation, a conclusion or comment by the writer, telling about the contribution of the person, view of the author, the character. Jadi ini adalah kesimpulan atau komentar dari penulis, apa menurut dia, apa kontribusi seseorang ini yang diceritakan tadi. Oke, berikutnya kita lihat language feature dalam teks biografi tadi.
Language feature-nya seperti recount text yang sebelumnya menggunakan simple past tense, kemudian sequence and temporal conjunction seperti as link between one sentence with another sentence in chronicle order. Contohnya di sini, his parents separated when he was 2 years old. Dia menggunakan when di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba analisis sebuah teks yang diambil dari buku paket bahasa Inggris kelas 10 tentang B.J. Habibie, chapter berapa? Ayo, ada yang tahu? Chapter 10. Baik, perhatikan teks berikut ini tentang B.J. Habibie. Nah, paragraf pertama ini menceritakan tentang namanya Bakaruddin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June 1936. Berarti paragraf pertama ini menceritakan nama panjangnya, kemudian menjelaskan tanggal lahirnya, kemudian menjelaskan statusnya sebelum dulu, bahwa he was the third President of Republic of Indonesia. Kemudian lahirnya di mana, kemudian tentang orang tuanya dan pekerjaan orang tuanya, serta dari mana asal kedua orang tuanya. Nah, yang begini, penjelasan seperti ini disebut dengan orientation. Nah, jadi dilihat dari generic structure-nya, ini adalah orientation dari teks B.J. Habibie. Nah, kita lihat paragraf kedua. Dia menceritakan setelah kematian ayahnya, dia melanjutkan studi Jakarta dan Jerman sampai dia mendapatkan titel Diplom Engineer. Nah, artinya ada event ya, ada kejadian berikutnya. Nah, jadi ini disebut dengan event. Nah, selanjutnya kita lihat paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ini merupakan kelanjutan dari paragraf kedua ya. Nah, pada paragraf ketiga menceritakan kronologi berikutnya, perjalanan hidup Habibie berikutnya. Pada tahun 1962 dia kembali ke Indonesia. Nah, setelah itu sampai dia menceritakan mendapatkan merit, kemudian mendapatkan anak pertama dan anak kedua. Kemudian dilanjutkan dengan jalan hidup berikutnya tentang pekerjaan, bagaimana dia bekerja di sini pada 2 perusahaan karena minimum salary first, karena upah minimum yang didapat, jadi dia mengharuskan bekerja part-time pada tempat lain. Selanjutnya, setelah dia berhenti di tempat kerja itu dan mendapatkan posisi pekerjaan yang baru lagi di Hamburg. Nah, sampai dia bekerja pada Messerschmitt dengan pekerjaan itu pengembangan Airbus A300B aircraft. Sampai 1974 dia dipromosikan untuk menjadi wakil presiden pada perusahaan tersebut. Dilanjut tahun berikutnya 1974, 98. Nah, kronologi cerita seperti ini, perjalanan hidup Habibie seperti ini adalah bagian dari event juga ya. Jadi masih ini event-eventnya, kronologinya. Sementara di sini ya dia sudah menceritakan bagian akhir dari perjalanan hidupnya oleh si penulis. Nah, ini bisa kita katakan sebagai penutup dari teks ini, maka ini bisa disebut dengan reorientation. Oke, my lovely student, bisa dipahami generic structure of biography text ini? Good.
Nah, sekarang kita coba bahas lagi tentang language feature-nya. Oke, kita lihat ya. Nah, dari teks tadi bisa kita lihat kalimat-kalimatnya semuanya dalam berbentuk past form. Ya, bentuk kalimat yang menjelaskan pada waktu lampau. Kita lihat kalimat pertamanya. Bakarudin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June 1966. Nah, di sini Bakarudin Yusuf Habibie, known as B.J. Habibie, itu bisa dikatakan sebagai subjek. Kemudian was adalah to be. To be di sini was merupakan to be yang untuk past form, ya, untuk masa lampau. Nah, kemudian born on ini adalah factory. Setelah itu baru adverb, ya, keterangan of time, adverb of time. Nah, kalimat yang seperti ini bentuk past juga, tetapi dalam bentuk karena menggunakan to be ada factory. Nah, ini bentuknya adalah bentuk passive form. Ya, tapi dalam bentuk konteks past, masa lampau. Kemudian kalimat kedua, he was the President of Republic of Indonesia. Nah, di sini ada subject, ada to be, kemudian the President of Republic of Indonesia ini adalah noun. Kita lihat. Ini subjeknya, kemudian was to be-nya, to be mana untuk keterangan waktu lampau, ya. Kemudian ada nouns. Nah, kalimat yang seperti ini bentuknya adalah masih bentuk past, ini ya, keterangan waktunya ini past. Di sini juga ada keterangan tahunnya. Nah, ini disebut dengan kalimat apa? Nominal sentence. Ya, nominal sentence karena tidak menggunakan kata kerja di sini. Dia langsung menggunakan setelah to be noun. Setelah to be bisa noun, bisa adverb, bisa adjective, itu namanya nominal sentence. Nah, contoh ketiga yang ada pada teks, his parents meet while studying in Bogor. His parent adalah subjek, ya, ini adalah subjek. Kemudian meet itu adalah bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua, ya. Kemudian ini adalah adverb keterangannya. Nah, kalau kalimatnya menggunakan kata kerja kedua setelah subjek, berarti ini kalimatnya dalam bentuk past, ya. Nah, ini yang namanya past tense. Ini disebut juga dengan kalimat verbal atau verbal sentence. Jadi ketiga-tiganya kalimat ini adalah dalam bentuk past form, ya, dalam bentuk past, ya, dalam bentuk masa lalu semuanya. Nah, inilah language feature dari sebuah biographical text. Oke, my lovely student, bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan buat sebuah teks tentang seorang yang terkenal. Contohnya J.K. Rowling. Do you know J.K. Rowling? Ya, sebuah penulis buku Harry Potter. Nah, itu kan sangat terkenal juga. Jadi, coba dibikin teks tentang J.K. Rowling-nya. Nah, silakan cari informasinya di mana saja melalui berselancar di dunia maya. Saya yakin my lovely student akan mendapatkan informasi-informasi tentang orang terkenal. Setelah itu, silahkan cari generic structure-nya dan juga language feature dari teks tersebut. Okay, my lovely student, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.